Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesi Ilahia dengan NIM 2111024026 dari kelas 3C D4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi kredit pada mata kuliah akuntansi perbankan. Baik teman-teman, apakah ada yang penasaran mengenai apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Yuk tonton dan simak videonya dengan baik ya. Baiklah, pada materi akuntansi kredit kali ini kita akan membahas mengenai pengertian kredit, tujuan kredit, fungsi kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, aspek-aspek penilaian kredit, prosedur pemberian kredit, penyebab kredit macet, dan penyelesaian kredit macet. Dalam dunia perbankan kita kerap mendengar kata kredit, baik sebagai kegiatan transaksi ataupun jenis kartu yang diterbitkan oleh pihak bank. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa itu kredit? Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian akuntansi kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, istilah ini diartikan sebagai tagihan atau penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Selanjutnya, pengertian kredit menurut Raymond dalam DKI Menurung dan Marwansyah pada tahun 2017 adalah hak untuk menerima pembayaran pada waktu yang akan dating karena penyerahan barang-barang. Yang terakhir, menurut Anton pada tahun 2016, kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan berdasarkan persetujuan pinjaman-meminjam antar bank dengan pihak peminjam. Pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditentukan. Apa sih tujuan kita mempelajari akuntansi kredit? Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari kredit. Yang pertama, untuk mencari keuntungan. Yang kedua, untuk membantu usaha nasabah. Yang ketiga, untuk membantu pemerintah, bisa jadi dalam penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa, meningkatkan devisa negara, pemantauan utang, dan lain sebagainya. Apa sih fungsi dari kredit? Baiklah, untuk topik pembahasan berikutnya yaitu fungsi dari kredit. Yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, meningkatkan daya beli konsumen. Yang keempat, memberikan likuiditas. Yang kelima, meningkatkan peredaran uang. Dan yang terakhir, sebagai alat stabilitas ekonomi. Apa saja jenis-jenis kredit yang kita pelajari? Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu unsur-unsur terkait akuntansi kredit. Dari pengertian akuntansi kredit, dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa unsur kredit. Yang pertama yaitu ada kepercayaan, yang kedua ada waktu, yang ketiga ada perjanjian atau kesepakatan, yang keempat ada penyerahan, dan yang terakhir ada risiko. Apa saja jenis-jenis kredit yang kita pelajari? Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Yang pertama dari segi kegunaan, yaitu ada dua. Yang pertama ada kredit investasi. Kredit investasi merujuk pada bentuk pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau individu dengan tujuan mendukung investasi dalam aset
produktif atau proyek-proyek jangka panjang. Pinjaman ini umumnya digunakan untuk mendanai kegiatan yang diharapkan akan memberikan pengembalian ekonomi atau keuangan yang lebih tinggi di masa depan. Kredit investasi dapat memiliki berbagai tujuan seperti pengembangan usaha, pembelian peralatan, ekspansi fisik, atau proyek-proyek infrastruktur. Yang kedua ada kredit modal kerja, yaitu bentuk pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau individu untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari atau modal kerja. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis kredit dari segi tujuan. Yang pertama ada kredit produktif, yaitu jenis kredit yang diberikan dengan tujuan mendukung kegiatan ekonomi yang produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah, atau proyek-proyek yang dianggap dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kredit ini dimaksud untuk memberikan dana kepada peminjam agar mereka dapat mengembangkan atau memperluas usaha mereka, menghasilkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya yaitu jenis kredit dari segi jangka waktu, yaitu yang pertama ada kredit jangka pendek, yaitu kredit dengan jangka waktu peminjaman kurang dari 1 tahun. Banyak orang yang memiliki kredit jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan untuk kegiatan yang menguntungkan dalam waktu singkat, misalnya digunakan untuk modal kerja yang dalam kurun waktu 1 tahun bisa terlihat keuntungannya. Untuk selanjutnya yaitu ada kredit jangka menengah atau disebut juga dengan pinjaman dengan cicilan yang lebih lama dibandingkan kredit jangka pendek. Adapun jangka waktu pinjaman kredit jangka menengah yaitu kurang lebih dari 3 tahun. Jenis kredit ini kerap digunakan oleh UMKM dengan nominal di bawah 100 juta. Yang terakhir ada kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan kepada pemberi pinjaman atau kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu pinjaman perjanjian. Untuk selanjutnya yaitu jenis kredit dari segi jaminan, yaitu ada kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Di mana kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan kepada kreditur dengan memberikan jaminan untuk memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian. Jaminan kredit diatur secara umum dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Selanjutnya, jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha, yaitu ada kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan sektor-sektor lainnya. Apa saja sih yang menjadi aspek penilaian pemberian kredit? Nah, baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu aspek-aspek penilaian kredit. Yang pertama ada aspek hukum, yaitu legalitas usaha, misalnya SIUI, SIUP, TDP, NPWP, dan dokumen lainnya. Yang kedua ada aspek pemasaran, yaitu daerah pemasaran, pesaing prospek produk. Yang ketiga ada aspek keuangan seperti cash flow, rasio keuangan. Selanjutnya ada aspek teknis atau operasi berkaitan dengan masalah produksi. Selanjutnya ada aspek manajemen, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh dan pengalaman. Selanjutnya ada aspek sosial ekonomi, yaitu dampak terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Dan yang terakhir ada aspek AMDAL, yaitu dampaknya terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam pemberian kredit. Dimulai dari analisis
5C. Yang pertama ada karakter. Karakter yang dimaksud di sini adalah sifat atau watak calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Yang kedua ada prinsip capacity atau kapasitas. Dalam prinsip ini, pihak bank atau yang memberikan kredit mencoba melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Selanjutnya ada prinsip kapital, yaitu pada prinsip ini merupakan kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya, pihak yang memberikan kredit, bank tidak membiayai 100% suatu usaha, sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Yang keempat ada prinsip condition, yaitu dalam prinsip ini pihak bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersamaan dengan informasi finansial capacity. Yang terakhir ada prinsip kolateral, yaitu merupakan prinsip berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan oleh debitur. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit dan akan terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak kreditur. Berikutnya ada analisis 7P, yaitu yang pertama ada prinsip personality, prinsip party, prinsip purpose, prinsip prospek, prinsip payment, prinsip protection, dan prinsip profitability. Prosedur pemberian kredit. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu prosedur pemberian kredit. Yang pertama ada permohonan calon debitur. Yang kedua, penelitian berkas-berkas pinjaman. Yang ketiga, wawancara awal. Yang keempat, one day spot. Yang kelima, wawancara kedua. Selanjutnya ada keputusan kredit. Selanjutnya, penandatangan akad kredit. Selanjutnya, realisasi kredit. Dan yang terakhir ada penyaluran dana. Apa saja sih yang menjadi penyebab macetnya kredit? Nah, baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kredit macet. Yang pertama ada dari pihak bank. Penyebab yang paling utama dari adanya kondisi kredit macet berasal dari pihak lembaga keuangan atau penyedia pinjaman itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa setiap kali ada pihak bank ataupun layanan penyedia yang menawarkan kredit untuk debitur, pastinya ada risiko yang melekat di dalamnya. Setiap manusia tentunya tidak bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Ditambah lagi dengan adanya kondisi dan juga situasi lingkungan yang penuh dengan bentuk ketidakpastian. Untuk itu, agar bisa menekan dan juga meminimalisir adanya risiko kredit macet, maka bisa melakukan berbagai hal wajib seperti memperketat tim analisis kredit, menetapkan plafon kredit sesuai dengan kebutuhan pinjaman, dan merealisasi pengajuan kredit secara tepat waktu. Nah, selanjutnya yaitu ada dari pihak nasabah atau faktor eksternalnya, yaitu kondisi kredit macet datang dari pihak peminjam atau pihak kreditur itu sendiri. Pihak debitur atau peminjam ini bisa berbentuk perseorangan atau perusahaan, di mana dari pihak nasabah ini terdapat beberapa unsur, yaitu ada unsur kesengajaan seperti peminjam memang tidak mau membayar kredit, dan ada unsur ketidaksengajaan, yaitu pihak debitur yang mengalami kondisi kredit macet dikarenakan mereka mengalami kondisi penurunan performa keuangan, adanya bentuk ketidakstabilan dari bisnis yang mereka lakukan, atau memang sengaja
untuk tidak membayar kreditnya secara tepat waktu. Bagaimana cara menyelesaikan kredit macet? Baiklah teman-teman, untuk materi yang terakhir yaitu cara penyelesaian kredit macet. Yang pertama ada dengan cara rescheduling, yaitu hal pertama yang mungkin bisa dilakukan oleh setiap orang yang mengalami kondisi kredit macet dengan mengajukan penjadwalan ulang atau reschedule. Beberapa hal yang bisa dijadwalkan ulang adalah jangka waktu pembayaran, jumlah pembayaran bunga ataupun jumlah pembayaran setoran dana. Yang kedua yaitu dengan reconditioning, yaitu pihak kreditur tidak hanya bisa mengubah lama jangka waktu pembayaran tagihan, tapi mereka juga bisa mengubah syarat dan juga ketentuan yang mampu meringankan kredit. Misalnya ada perubahan kapitalitas bunga, penundaan pembayaran bunga sampai batas waktu tertentu, kemudian ada penurunan suku bunga, dan yang terakhir ada pembebasan bunga. Untuk cara penyelesaian selanjutnya yaitu ada dengan cara restructuring, yaitu cara langkah yang mungkin mampu membantu pihak kreditur dalam mengatasi kredit macetnya adalah dengan restruktur atau melakukan penataan uang ulang. Dengan menggunakan langkah ini, maka pihak kreditur akan melakukan pengurangan suku bunga kredit, memotong denda, dan juga menambah waktu angsuran dan lain-lain. Dan untuk cara penyelesaian kredit macet yang terakhir adalah penyitaan jaminan yang telah dijaminkan oleh peminjam.